Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Kali ini saya akan sedikit tutorial ya. Ini mengenai Vario 125 ini. Ini akinya baru tapi double starter nggak bisa. Ini bisa kita lihat ya. Ini akinya nggak bisa dan ini sudah kami cek mulai dari kabel depan ini, mulai dari kabel soket ICM ya. Dan udah kita cek semuanya, akinya normal dan akinya baru teman-teman. Sebenarnya akinya ini baru, dan kemudian setelah dianalisa dan dicek tahanannya, ternyata ini spoolnya ini yang kena kayak teman-teman. Soalnya di pengisian aki pun dia nggak mau naik ya, jadi posisinya stuck terus di 11 volt terus, jadi menyebabkan aki tekor terus. Dan ini setelah dicek tahanannya, ternyata tahanan spool ya atau komstatornya ini berkurang ya teman-teman, atau lemah ya dia. Dan ini kita akan coba membuka komstatornya ini. Ini kalau kita buka ini harus ngelepas ini ya radiator dulu, jadi ada tahapannya. Dan ini sebentar udah saya buka, jadi lepas radiator dulu ya teman-teman kalau mau membuka ini. Kita akan lihat penyebabnya ini apa ya. Dan ini kabelnya sampai depan sini udah kami cek, dan saya cek ini ternyata tidak ada kerusakan di area kabel-kabelnya. Semua kabelnya normal dan memang spoolnya ya yang kena ya teman-teman. Ini kita akan melepas spool ya sedikit demi sedikit. Soalnya ini posisi kabelnya sangat disembunyikan sekali. Ada klem-klemnya, terutama klem yang seperti besi itu, jadi agak susah. Untuk membongkarnya kita lepas dulu magnetnya aja teman-teman. Kita lepas magnetnya dulu menggunakan kunci ya, kunci magnet tracker ya. Dan ini kabel yang menjulur ke depan tadi, yang menyatu sama ICM ya, kabel utamanya ini ya, kabel starternya ini. Jadi starternya ini tidak bisa teman-teman, tapi kalau di engkol dia bisa. Kalau di double dia tidak bisa nyala, kalau di engkol bisa. Kita akan lepas dulu ya untuk bagian ininya apa, magnetnya ya, untuk melepas spool yang lama. Nah ini kita bisa lihat ini. Nah ini sebenarnya kotorannya banyak ya teman-teman, dan itu kita bisa lihat di sisi sebelah samping spool itu dia lecet. Nanti kalau kita lepas ke bawah kita bisa lihat itu dia lecet. Itu sebenarnya simpel sekali teman-teman, masalahnya itu sepele, karena seal kerasnya itu bocor dia. Sealnya bocor, kemudian debu menumpuk pada bagian magnet, dan kemudian karena debu itu ada yang kasar dan menyebabkan gesekan dari putaran keras tadi atau putaran bandul tadi menggesek ke bagian spool ya. Jadi yang kalah itu yang bagian spool itu, nanti yang sisinya kelihatan catu ya dia, karena gesekan dari debu tadi sama partikel yang kecil seperti batu-batu kecil atau ya kerikil itu ya. Oke, kita akan lepas spool ya, spool yang lama kita akan lepas dulu. Nah ini kita bisa lihat teman-teman ya, ini karena ini kita bisa lihat ini bekasnya ya. Nah ini di bagian samping ini kelihatan dia catu ya, atau dia bekas gesekan. Nah ini kemakan, jadi ini gesekan antara partikel tadi ya, seperti kerikil atau debu-debu yang kasar tadi. Dan ini penyebabnya di seal ini ya, ini seal keras ini. Ini sealnya udah keras,
Dan ini sudah kami bersihkan ya, tapi ini nanti akan kita ganti baru. Ini silnya yang menyebabkan tadi bocor oli keluar, kemudian oli yang rembes tadi menyatu sama debu-debu ini, menyatu sama debu-debu dan mengakibatkan penumpukan di area magnet ya. Nah, di area magnet ini magnetnya sudah kami bersihkan. Di area pojok ini dia jadi mengumpul di situ dan menyebabkan spoolnya kemakan atau kegores. Jadi masalahnya sebenarnya sepele ya, tapi berakibat fatal ke bagian lainnya. Masalahnya sebenarnya ada di sini, di seal ini, karena kita kurang tahu, jadi ya akibatnya kena spoolnya ya. Dan ini saya percepat ya, ini sudah saya pasang seal baru dan sudah saya tutup kembali. Sudah saya pasang seal baru. Nah, ini seal barunya sudah kepasang ini ya. Dan ini seal yang lama tadi, dia sudah keras. Mungkin karena panas campur oli, jadi karet kalah, dia menjadi keras dan kaku. Oke, untuk semuanya sudah kepasang dan rapi ya. Kemudian saya pasang dulu komstator atau spool yang baru. Dan ini kodenya, stator komnya ya. Dan ini spool yang baru kita akan pasang. Ini harganya lumayan teman-teman ya. Ini kurang lebih ya ada sekitar 700-an ini harganya. Untuk pemasangan ya sesuai prosedur ya teman-teman. Di posisi kabelnya juga jangan sampai muntir ya. Nanti kalau muntir dia susah untuk dipasang ke posisinya dan bisa nanti gesekan sama magnet. Dan ini sudah kami pasang semua, magnetnya sekarang kita pasang juga. Ini sudah kita pasang. Untuk posisi kabel barunya pun ini sudah kami pasang ke posisi awal tadi ya, seperti tadi. Nah, ini pas posisi kabel yang starter tadi, posisinya di depan ya untuk Vario 125 atau 150 ini. Oke, kita akan coba langsung double starter ya. Dan nah, ini sudah bisa. Kita akan coba sekali lagi. Nah, kita double starter dan udah bisa teman-teman ya. Jadi masalahnya seperti tadi dan merembet atau melebar sampai ke bagian-bagian yang vital ya. Oke, cukup sekian ya. Untuk pemasangannya saya skip aja karena teman-teman sudah tahu. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.